Selamat pagi, Bu. Ya. Agar pembelajaran kita terasa nyaman di kelas, ya. Di lingkungan sekolah juga nyaman. Kemudian terasa tertib dan teratur. Nah, alangkah baiknya kita bikin kesepakatan nih. Kesepakatan dalam belajar. Setuju nggak? Setuju. Oke, jadi kita bikin kesepakatan ya. Ibu beri masing-masing anak nanti satu kertas ya. Silakan pian atau kalian tulis seperti apa sih kelas impian yang akan kalian inginkan nanti ya. Jadi tuliskan di kertas ini masing-masing. Mau kelasnya bersih atau mau kelasnya biasa saja atau bagaimana? Silakan dituliskan. Kalau sudah, nanti bersiap-siap kita tempelkan bersama-sama ke depan papan tulis ya. Ini sudah? Oke ya. Oke, silakan dari barisan Mesia ke belakang. Silakan tempelkan ke depan sini. Ya, silakan ditempelkan. Yang sudah silakan maju. Bergantian ya. Ya. Ada 8 kesepakatan yang kita buat bersama-sama. Jadi bukan hanya ibu yang menginginkannya, namun kalian menginginkan kelas yang seperti itu. Kalau sudah sepakat, maka ini akan kita bentuk menjadi suatu keyakinan. Keyakinan impian kelas berapa? Oke. Nah, ya. Oke. Nah, dari yang sudah kita sepakati bersama-sama menjadi sebuah keyakinan, ibu sudah membuatkan berupa spanduk. Di sini ada apa saja, Nak? Ada pernyataan keyakinan. Dan sebelahnya ada apa ya? Iya, tanda tangan supaya terlihat bahwa ini memang disepakati dan disetujui oleh murid atau siswa kelas 6B. Silakan sekarang anak ibu bertanda tangan. Dari Alena Mesia, silakan tanda tangan. Oke, berikutnya bersiap-siap Alvin. Bersiap Alvin ya, selanjutnya ya. Ya. Nah, ini bukti ya, bukti kalian sudah sepakat, sudah setuju untuk membentuk suatu keyakinan kelas impian kita, khususnya kelas 6B. Ya. Yang saya banggakan para guru-guru SDN terkait di sini dalam rangka pemenuhan tugas guru penggerak, Bu Umi Solehah ingin menyampaikan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah kita. Bu Umi, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh saya tujuannya ingin berbagi bersama kepada kawan-kawan semuanya. Dan sebelumnya saya minta maaf berdiri di sini bukan untuk menggurui, namun kita sama-sama mari kita mulai sekarang mengubah mindset pandangannya. Pandangan apa? Pandangan tentang pendidikan yang seharusnya dan semestinya kita lakukan dan berikan kepada anak. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang penerapan budaya positif yang nantinya tentunya akan menuju sekolah ramah anak. Jadi di sini apa sih budaya positif? Budaya positif itu merupakan suatu pembiasaan tentang nilai-nilai dan keyakinan yang hendaknya diberikan kepada peserta didik agar mereka menuju siswa yang unggul, baik itu berkreasi, berbudi pekerti luhur, untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, tujuan pendidikan seperti apa? Nah, tentunya yang membuat anak itu unggul dalam budi pekerti yang paling penting, dari akhlaknya, dari karakternya. Nah, poin budaya positif di sini yang saya ambil di sini tentang keyakinan kelas.
sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sebenarnya tujuannya kita membuat kesepakatan dengan murid kita itu secara khusus, kemudian dengan warga sekolah itu secara umum. Nah, sekarang karena tugas kita sebagai guru, yang pertama tentunya dari murid kita sendiri. Jadi di kelas kita hendaknya itu membuat keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan. Nah, jadi murid kita ajak bersama-sama. Selama ini kan di sekolah kita mengenal itu adanya tata tertib, peraturan yang apabila dilanggar itu langsung akan mendapat hukuman. Nah, jadi di sini kita rubah mindset pemikiran kita bahwa setiap anak tuh setiap melakukan kesalahan harus dihukum. Padahal itu dampaknya bisa buruk bagi anak karena membuat mereka tidak menyadari tanggung jawab dan kesalahan yang mereka perbuat hendaknya diperbaiki seperti apa. Nah, jadi alangkah bagusnya mulai sekarang kita bersama-sama mari kita membuat kesepakatan kelas masing-masing. Bapak Ibu guru di kelas masing-masing mengajak siswa bagaimana sih membuat pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kita rubah kelas kita, kemudian ingin menghargai seperti apa di kelasnya. Misalkan ingin betah nggak di kelas, ingin merasa belajarnya nyaman nggak? Nah, jadi kita kembalikan lagi ke siswanya. Ingin Bu, nah kalau ingin belajar nyaman harus gimana di kelas? Kemudian sikap kalian harus bagaimana selama kita pembelajaran? Nah, dari situ pancingan-pancingan yang kita buat, tentunya anak akan berpikir, oh begini Bu, kita harus tepat waktu masuk kelas. Kemudian saat istirahat di luar kelas Bu, nggak boleh di dalam. Ya, bagus sekali. Nah, seperti itu. Jadi kita hendaknya membuat kesepakatan. Dari kesepakatan bersama akan terwujudnya suatu keyakinan kelas. Nah, di sini saya sudah melakukan suatu kesepakatan bersama dengan murid-murid kelas 6B. Nah, di sini dari kesepakatan bersama yang sudah mereka usulkan dan terbentuklah suatu keyakinan kelas. Nah, di sini kami membuatnya ada secara garis besarnya ada 8 poin. Nah, diantaranya saya bacakan. Siswa hadir di kelas tepat pada waktunya. Nah, tentunya siswa akan tahu, oh siswa hadir tepat waktu. Berarti jika kalian nanti melanggar bagaimana? Berarti saya selama ini bertindaknya salah Bu, harusnya begini. Nah, jadi kita tujuannya di sini membuat siswa itu sadar dengan kesalahannya sendiri, kemudian mereka mampu memperbaikinya atas dasar kesadaran dari mereka sendiri. Nah, berikutnya dari kesepakatan kelas terbentuklah keyakinan kelas. Kemudian di sini dalam pendidikan guru penggerak, di sini kami telah disampaikan itu terdiri dari 5 posisi kontrol yang hendaknya kita posisikan kita sebagai guru hendaknya seperti apa. Nah, apa? Nah, 5 posisi kontrol di sini masih kaitannya dengan budaya positif. Kenapa? Karena kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama itu yaitu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua sebagai tempat merasa bersalah dari sisi murid. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau atau monitor. Kemudian yang kelima sebagai manajer. Nah, jadi 5 posisi kontrol ini berkaitan tentang sikap anak atau sikap murid kita yang apabila itu melanggar keyakinan dan kesepakatan kelas atau di sekolah secara umum. Nah, jadi melalui 5 posisi kontrol tersebut, di mana nih posisi kita hendaknya? Nah, ada 5 posisi kontrol itu pilihan alternatif. Namun yang paling bagus yang kita gunakan yaitu yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Kenapa manajer? Padahal kenyataannya selama ini kita sebagai penghukum ya nomor 1 urutannya. Kalau sebagai teman, oke, kita bisa memposisikan sebagai teman pada saat-saat tertentu. Sebagai membuat merasa bersalah juga boleh pada saat-saat tertentu. Tapi yang paling tepat itu sebagai manajer. Kenapa? Karena di sini manajer nanti tugas kita sebagai seorang guru itu membuat peserta didik atau murid kita yang melakukan kesalahan
pemaparan atau dari informasi untuk saling berbagi bersama untuk kita semua? Apakah ada dari Bapak Ibu guru yang ingin menanyakan atau yang kurang jelas apa yang telah saya sampaikan tadi? Silakan. Bila ada ingin ditanyakan, dipersilakan. Oke, Bapak Syarif. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya sangat tertarik dengan pemaparan dari Bu Umi Soleha tadi tentang masalah sekolah sama-sama ya kan kepada anak. Jadi di sini saya memiliki dua pertanyaan. Yang pertama tadi masalah 5 posisi kontrol. Bukan ada 5 posisi kontrol. Yang efektif yang mana yang tidak terapkan untuk anak. Itu yang pertama. Terus yang kedua masalah yang pemaparan keyakinan kelas ujian. Itu kan tadi karena Bumi berhubung wali kelas 6. Karena kelas 6 mungkin anak-anaknya sudah mulai paham, sudah agak mengerti. Kalau dibilangin ngerti. Yang saya tanyakan, kalau anak-anaknya kelas rendah, misalkan kelas 1 atau kelas 2, kelas 3, apakah bisa diterapkan tentang keyakinan kelas impian? Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan yang disampaikan oleh Bapak Syarif mengenai keyakinan kelas dan 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru dalam menghadapi suatu permasalahan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Nah, jadi pertanyaan beliau memang sangat luar biasa ya kita ambil bersama, karena secara nyatanya kita memang menghadapi hal itu. Nah, dan bagaimana langkah kita seharusnya? Nah, untuk pertanyaan pertama tadi yang disampaikan beliau tadi, dari kelima posisi kontrol mana yang paling efektif dan yang paling baik diterapkan. Nah, tadi yang saya sampaikan 5 posisi kontrol tersebut itu ada 5 alternatif. Jadi di antara kelima ini tentunya kan ada yang baik dilakukan, ya baik dilakukan, ada yang paling baik dilakukan. Nah, dari kelima tersebut itu sudah jelas sesuai dengan informasi maupun apa yang harus diperoleh selama pendidikan guru penggerak. Itu yang paling baik, meskipun susah diterapkan kenyataannya, tapi yang paling baik itu kita sebagai posisi manajer. Di kelas tadi kita buat berdasarkan kesepakatan kelas. Karena kebetulan saya di kelas 6, jadi mengarahkan anak-anak murid mungkin lebih mudah dibanding dengan kelas rendah. Nah, dari yang pertanyaan dari Bapak Syarif tadi, bagaimana kalau kita posisinya di kelas 1? Nah, jadi di kelas 1 sebenarnya kita buat lebih sederhana kalau menurut saya. Nah, jadi begini, keyakinan dan kesepakatan kelas ini bisa kita buat dari jenjang SD. Kalau anak TK kan kita hanya bisa secara umum, karena di sini kita posisinya di SD, jadi bisa kita buat di kelas 6 posisinya di kelas 1. Kenapa? Nah, sebenarnya anak itu dari usia SD kelas rendah itu mereka tentunya pasti sudah tahu benar dan salah. Nah, sekarang kita kembalikan ke kita diri masing-masing sebagai guru. Nah, kalau kita misalkan nih dari sikap anak misalkan di kelas, bilanya anak itu berbuat salah, bila kita biarkan saja, nggak kita sampaikan anak itu salah nggak? Nah, harusnya dia bagaimana? Apakah benar kayak gitu? Nah, misalkan seperti itu, mereka pasti bisa menilai, oh salah bu. Nah, berarti apa harusnya yang dilakukan? Dari pembiasaan kita mengajari kelas, kemudian di lingkungan sekolah kita saat mereka berteman, kemudian setelah itu juga dengan teman-teman yang lainnya. Nah, itu kan mereka pas namanya anak, kita maafin sendiri, pasti pernah berbuat salah. Jadi jika berbuat salah, alangkah baiknya mulai sekarang kita jangan bosan-bosannya sebagai guru itu, yuk bersama-sama bila anak berbuat salah kita bilangi, kita nasihatin bagaimana baiknya. Jadi jangan dibiarkan begitu saja, karena jika dibiarkan maka dia merasa ini gurunya nggak apa-apa, nggak dimarahin. Nah, dari situ, dari hal yang sederhana itu, insya Allah dari kelas 6 maupun kelas 1
terapkan bersama-sama. Ya. Bagaimana Bapak Syarif? Apakah bisa terima? Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu Umi atas penjelasannya mengenai penerapan budaya positif. Di sini saya tidak akan membahas atau menyimpulkan, cuma saya akan menyampaikan salah satu langkah untuk menimbulkan disiplin positif tersebut adalah dengan membuat keyakinan kelas ya. Melalui kesepakatan yang kita buat bersama murid di kelas, sehingga dengan begitu kita akan mengajak siswa secara langsung untuk menyadari hal-hal apa saja yang dapat dilakukan agar dapat terciptanya budaya positif di sekolah. Iya. Iya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Agus yang sudah memberikan kesimpulan, Nah, ya jadi salah satu penerapan budaya positif benar apa yang dikatakan beliau, bahwa salah satunya kita membuat kesepakatan kelas dan akhirnya kita bentuk menjadi keyakinan kelas. Karena di situ adalah salah satu alternatif untuk menciptakan sekolah yang ramah tamah anak. Terima kasih. Tadi pemaparan luar biasa dari Ibu Umi Solehah tentang budaya positif. Di sini Ibu Umi bukan untuk menyampaikan sosialisasi, bukan, cuma untuk berbagi. Semoga kita semuanya dapat menerapkan apa-apa saja yang sudah disampaikan tadi, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar di sekolah kita. Ya, terima kasih untuk Ibu Umi dan para hadirin yang sudah berhadir di sini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.